tidak elok ya, tidak pantas kalau ada orang yang mengatakan gugatan tidak diterima. Sudah bisa memberikan satu penilaian gugatan ini tidak akan dikabulkan. Saya jelaskan nih, Pengadilan Tata Usaha Negara itu ya, dia membatalkan putusan pejabat negara pemerintah. Nah, sekarang yang mau saya ajukan kalau seandainya ditun, putusan mana yang mau saya batalkan? Advokat yang juga Ketua Relawan Sahabat Kapolri, Herwanto Nurmansyah, dan Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, baru-baru ini saling lempar sindiran. Ya, Herwanto membalas tudingan Sugeng yang sebelumnya mengatakan gugatannya terhadap Kapolri salah alamat dan tidak akan dikabulkan. Menanggapi sindiran pedas Sugeng yang kelewat menohok, Herwanto balas menjawab jika gugatannya terhadap Kapolri secara perdata sudah dikaji bersama timnya. Oleh karenanya, tidak mungkin salah alamat. Atas hal itulah, Herwanto meminta Sugeng sebagai Ketua IPW untuk bijak dalam menyikapi gugatan yang dilayangkan Herwanto terhadap Kapolri untuk membuka rekaman CCTV dalam kasus tewasnya Vina. Lantas, seberapa optimis Herwanto akan memenangkan gugatannya terhadap Kapolri? Saya sebagai orang hukum, ya, ketika saya melakukan tindakan hukum, saya harus bisa memastikan dulu, ya, apakah gugatan kami ini memiliki dasar, ya, memiliki legal standing. Ya. Kalau saya melakukan suatu upaya hukum, saya tidak yakin untuk apa saya melakukan. Sama seperti ketika saya diwawancara, ya, saya mendapatkan gugatan. Kalaulah gugatan saya ini hanya sekedar gugatan biasa-biasa saja, saya juga malu. Ya, malu didengar komentar-komentar dengan para pakar-pakar hukum, ya, dengan senior-senior, ya. Tapi pro dan kontra itu pasti ada. Ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa ini salah alamat. Ya, silakan saja. Upayanya sahabat polisi ini kan ingin publik mendapatkan informasi atas CCTV ya di kasus Vina ya. Kemudian mungkin data lain. Tapi gugatannya Herwanto ini nyasar nih. Herwanto nih ya, dari sahabat relawan polisi ya. Ini nyasar nih ya. Gugatannya nyasar. Kenapa? Tidak bisa gugatan yang memerintahkan polisi untuk melakukan tindakan menyerahkan atau membuka barang bukti melalui gugatan perdata. Tidak bisa. Ini harus digugat melalui PT UN. Nyasar gugatannya ya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru ya, seorang penyelenggara negara atau seorang administrator pemerintahan, kalau ini polisi dinyatakan sebagai administrator pemerintahan ya, bisa digugat ke PT UN atas perbuatan faktual ya. Perbuatan faktual yang harus dilakukannya tetapi tidak dilakukan. Selalu ada yang mengatakan bahwa harusnya digugat ditun. Nah, saya jelaskan nih, Pengadilan Tata Usaha Negara itu ya, dia membatalkan putusan pejabat negara pemerintah. Nah, sekarang yang mau saya ajukan kalau seandainya ditun, putusan mana yang mau saya batalkan? Nah, ini advokat harus paham ya. Advokat bukan sekedar sebetulnya, memang sih bisa dikatakan advokat menjalankan fungsi pengawasan ya. Tetapi juga advokat harus cerdas menggunakan upaya. Forum apa yang bisa digunakan supaya tidak sia-sia. Mengukur ya, sudah menilai, sudah bisa memberikan satu penilaian gugatan ini
tidak akan dikabulkan. Nah, cuma yang saya sayangkan ya, kalau seandainya ada yang berkomentar langsung, ini pesimis ditolak. Menurut saya gini loh, ya, kita ini harus bisa melihat situasi dan kondisi. Tidak elok ya, tidak pantas kalau ada orang yang mengatakan gugatan tidak diterima dan lain sebagainya. Ya, kalau dia sebagai seorang advokat, ya cukup jadi advokat aja. Jangan udah jadi advokat mau jadi hakim juga, mau jadi penyidik juga. Ya, menurut saya situasi dan kondisi seperti ini tidak pantas kalau seandainya mengatakan hal seperti itu. Beda pengacara, beda juga cara. Tapi tolong hormati dan hargai upaya-upaya hukum, ya. Jangan mengatakan tidak kemungkinan tidak dikabulkan atau dan lain sebagainya. Belum tahu ya. Kita belum tahu nih majelis hakim. Kalau majelis hakimnya punya hati nurani, ya, pengen mengungkapkan suatu kebenaran, kabulkan. Gitu aja, simpel aja. Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kali aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak wah dia ngomongnya sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Nah sekarang kalau saya dalam perkara ini saya mau ngajukan keputusan Kapolri mana yang mau saya gugat. Harus ada dulu keputusan dari Kapolri baru saya gugat. Nah permasalahannya kami tim ini ya sudah merapatkan, sudah menganalisa apa yang harus kami lakukan. Yang harus kami lakukan adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Perdata. Nah, di dalam gugatan itu hanya ada dua perihalnya. Kalau dia nggak wan prestasi, perbuatan melawan hukum. Nah, seantara saya dengan Pak Kapolri kan nggak ada perjanjian. Artinya wan prestasi sudah pasti tidak. Kenapa perihalnya kami masukkan perbuatan melawan hukum? Karena apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ya khususnya Polda Jawa Barat, kami merasa bahwa ini terdapat perbuatan melawan hukum. Apa dasar saya mengatakan bahwa ada perbuatan melawan hukum? Ada barang bukti yang disita berupa handphone. Barang bukti yang disita ini memiliki fungsi, ada tujuannya. Untuk apa? Untuk penyidikan, untuk penuntutan, untuk peradilan. Nah pertanyaannya, barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian ini digunakan nggak untuk penyidikan? Tidak. Digunakan nggak untuk penuntutan? Tidak. Digunakan nggak untuk peradilan? Tidak. Nah bagaimana dengan CCTV yang diamankan oleh pihak kepolisian? Tidak juga dibuka. Nah kalau seandainya ya kewajiban dari pihak penyidik yang harusnya dia lakukan tidak dilakukan, apa namanya? Perbuatan melawan hukum nggak dia? Perbuatan melawan hukum ini kan kesimpulan kami. Nah permasalahan nanti apakah sepakat antara pendapat kami dengan pendapat majelis hakim, ya silakan aja nanti. Upaya Hermanto Nurmansyah menggugat Kapolri agar penyidik yang menangani kasus tewasnya Vina dan Eki 2016 silam bisa membuka rekaman CCTV dan ponsel baik milik korban maupun para terpidana yang saat ini mendekam dalam penjara. Sidang gugatan Hermanto sampai kini masih berlangsung dan Rabu pekan depan sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda mediasi. Meski diakui tidak mudah, Ketua Relawan Sahabat Kapolri itu optimis. Jika gugatannya dikabulkan untuk membuka CCTV dan ponsel, maka akan menjadi alat bukti untuk para terpidana yang akan mengajukan PK. Ya, sepertinya Rabu besok akan hadir beberapa perwakilan dari Kapolri. Ya mudah-mudahan besok ini kan acaranya mediasi. Nah, jadi pihak kami akan dimediasi oleh mediator, ada nggak kesepakatan? Ya kalau saya simpel aja, ya keinginan kami bahwa CCTV dan handphone itu dibuka, ya diperlihatkan isinya apa. Kalau memang isinya mendukung sangkaan dari pihak kepolisian, ya saya tidak lagi bergerak untuk berusaha membela ya para terpidana. Tapi kalau seandainya ternyata isinya itu tidak mengarah kepada pelakunya 8 terpidana ini, ya kita minta dibebaskan. Saya sejak awal mengatakan gugatan yang saya ajukan ini adalah terobosan hukum. Kenapa? Karena terdapat kekosongan hukum. Kenapa terdapat kekosongan hukum menurut saya? Bayangkan ya, andai kata saya jadi pengacara 8 terpidana, ketika saya mau membuktikan bahwa 8 terpidana ya bukan pelakunya, dari mana saya bisa membuktikan bahwa dia bukan pelakunya? Kalau bukan handphone sama CCTV.
Nah, ini untuk mencegah agar jangan sampai nanti kita ini para advokat yang statusnya sudah dinyatakan oleh undang-undang sebagai penegak hukum, dalam melakukan pembelaan, pendampingan hukum hanya bisa gigit jari aja ketika penyidik menyembunyikan sesuatu. Nah, inilah upaya saya, ya, dobrakan saya, terobosan saya dalam apa? Dalam mengungkap kebenaran. Nah, saya ingin tahu kebenaran itu, isi handphone itu apa, isi CCTV itu apa. Dan saya meyakini kalaulah isi handphone dan CCTV itu benar-benar mendukung sangkaan dari pihak kepolisian, saya yakin itu masih dibuka sejak awal. Nah, jadi Pak Teguh harus belajar nih, ya, biar fresh dia. Nah, dia harus tahu bagaimana, dia kan advokat juga, bagaimana kalau seorang advokat, seorang penegak hukum yang ingin, ya, membuktikan kebenaran yang sebenarnya. Langkah-langkahnya seperti apa? Jika pihak penyidik tidak mau membuka barang bukti yang dia sudah sita. CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja. Jadi tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena sebuah penyidik, Bang. Tapi kan persidangan perkara ini sendiri sudah selesai, ya. Jadi barang bukti CCTV itu sendiri kepentingannya dalam kaitan kepentingan satu perkara pemeriksaan pidana. Nah, pemeriksaan pidana yang sekarang dibuka adalah beberapa perkara baru nih, yaitu laporan daripada pengacaranya adalah 7 terpidana, ya, 6 ya. 6 terpidana kepada AF dan siapa itu yang sudah mengaku dia tuh Dede, ya, kan dia laporan di Mabes Polri itu. Kemudian juga laporan kepada Rudiana. Jadi barang bukti ini bisa dipakai di dalam perkara mereka, ya, yang dilaporkan sekarang. Jadi gugatan tersebut harus dikaitkan dengan proses perkara pidana yang sedang berjalan. Jadi tujuan saya adalah untuk kepentingan penegakan hukum. Nah, jadi kalau seandainya ada mantan jenderal yang mengatakan macam-macam, inilah, ya, saya katakan begini. Kalau ada mantan jenderal, ya, yang mendukung, ya, ketika kepolisian melakukan kekeliruan, kesalahan, inilah orang-orang, ya, yang menciptakan, ya, oknum-oknum, ya. Nanti akan muncul oknum, akan muncul kesalahan dan sebagainya. Buat saya wajar-wajar saja sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer, melakukan segala upaya untuk apa? Untuk supaya kasus ini terang benderang. Tidak hanya dalam kasus Vina, Herwanto berjibaku melawan ketidakadilan. Ia belum lama ini, Herwanto ditunjuk menjadi kuasa hukum para terpidana dalam kasus pembunuhan di Bandung. Sebagai seorang advokat, Herwanto meyakini jika kliennya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan di Bandung. Lantas, apa yang membuat Herwanto yakin jika kliennya korban salah tangkap sebagaimana dalam kasus Vina? Dan langkah hukum apa yang akan dipersiapkan Herwanto untuk membebaskan kliennya? Nah, ini ternyata mendapat sambutan dari masyarakat yang cukup positif. Contohnya sekarang ini ada 4 perkara yang masuk ke kantor saya, khususnya perkara pembunuhan. Nah, perkara pembunuhan. Nah, jadi dari 4 perkara pembunuhan ini, baru 1 yang saya datangi TKP-nya, yaitu di Bandung. Di Bandung ini ada 4 terpidana, ya. Ada 4 terpidana yang sudah diputus perkaranya dan dihukum 7 tahun. Nah, salah satu dari 4 terpidana ini ada anak muda, usianya 21 tahun, namanya Muhammad Salman Al-Farisi, alias Salman bin Yana Suryana. Ini pekerjaannya buruh lepas. Ya, mereka ini buruh lepas semua, ini buruh lepas. Terus juga bapaknya ini pedagang penjual es kelapa muda di pinggir jalan. Ada 2 orang penjual es kelapa muda. Memang keluarga mereka ini hampir rata-rata mereka menjual es kelapa muda. Yang satu petani. Nah, jadi dalam perkara ini, karena saya penasaran, saya kemarin datang ke Bandung. Saya langsung temui para terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Jelengkong. Jadi ketika saya bertemu sama mereka, mereka mengaku kepada saya yang pertama,
ya, mereka mengalami penganiayaan saat di BAP. Ini menurut pengakuan mereka ya. Dan ternyata keempat-empatnya ini terpaksa mengaku karena dalam kondisi yang tidak berdaya. Nah, yang sangat saya disayangkan, ternyata ini ada anak yang usianya 21 tahun, namanya Muhammad Salman Al-Farisi. Kalau ancaman di atas 5 tahun kan wajib didampingi oleh penasihat hukum. Jadi tidak perlu lagi ketika di BAP, pihak penyidik menanyakan, apakah perlu didampingi? Itu sebenarnya pertanyaan tidak perlu. Karena di situ wajib didampingi kalau ancamannya 5 tahun. Jadi ketika orang ditangkap di BAP, wajib diberikan penasihat hukum. Karena ancamannya di atas 5 tahun. Nah sekarang ini mereka, saya baca BAP-nya ini, mereka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Yang lucunya ya, mereka sudah mengatakan mereka bukan pelakunya sejak awal. Kenapa? Karena kejadiannya ini, menurut dari pihak kepolisian ini, laporannya ini tanggal 29 Oktober 2023. Ya, hari Minggu buat laporannya. Jadi ditemukan mayat hari Minggu, tanggal 29 Oktober. Nah, mereka ini diduga melakukan penganiayaan ya atau pembunuhan itu hari Jumat malam Sabtu. Nah, sementara ada saksi tukang parkir yang melihat bahwa malam Minggu ya, malam Minggunya ini si korban yang meninggal ini masih hidup. Dia datang ke satu tempat dan tukang parkir ini tukang parkir kebetulan yang jadi saksi kuncinya ini. Ya, mengatakan bahwa benar ada namanya Bang Andre. Bang Andre ini nama alias, nama sebenarnya AF Hadian yang meninggal nih, yang sudah menjadi mayat. Nah, kalaulah malam Minggu dia masih hidup orang ini, berarti malam Sabtu itu nggak ada pembunuhan, tidak ada penganiayaan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.